Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang penyebab keberagaman Indonesia. Kita tadi sudah sampai di nomor 3, perbedaan kondisi alam. Orang yang hidupnya itu di wilayah yang berbeda, ada yang di gunung, ada yang di pesisir, mesti cara hidupnya berbeda, kebudayaannya dan kebiasaannya pun berbeda. Itu yang menjadikan Indonesia punya banyak keberagaman. Lalu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemudahan ataupun kesulitan sarana transportasi dan komunikasi mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia contohnya yang tinggal di Jawa dengan cara transportasi dan komunikasi yang lebih maju, tentu kehidupannya berbeda dengan saudara-saudara kita yang masih tinggal di pinggiran, di pulau-pulau kecil yang ada di bagian lain dari Indonesia. Nah, ini juga yang menyebabkan keberagaman Indonesia. Lalu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kadar penerimaan masyarakat terhadap perubahan, baik mereka itu mudah menerima perubahan yang datang ataupun tertutup terhadap perubahan yang datang, mempengaruhi kebudayaan di tiap daerah. Di konsep ilmu sosial kita akan mengenal yang namanya akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Semua itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman Indonesia. Walaupun kita itu beraneka ragam, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu dan utuh. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bangsa yang beraneka ragamnya sedemikian rupa, majemuk dan heterogennya, kok bisa bersatu? Karena kita memiliki faktor pendorong yang menyebabkan kita tuh bersatu. Ada rasa senasib seperjuangan karena kita punya faktor sejarah yang sama menghadapi para penjajah di masa kolonialisme. Lalu ada tekad dan keinginan untuk bersatu yang terwujud melalui Sumpah Pemuda 1928 yang meneguhkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Lalu ancaman dari luar yang menggugah nasionalisme bangsa, ini juga faktor pendorong. Suatu kelompok kalau sedang terancam, di dalamnya ada ancaman dari luar, maka di dalamnya akan solid. Nah, seperti itulah. Nah, contohnya kemarin tim bulu tangkis kita diperlakukan secara tidak adil di All England. Maka seluruh netizen Indonesia tuh ya nyerbu akun Instagramnya BWF sama All England. Itu contoh kecil aja. Nah, betapa ancaman dari luar itu langsung menggugah keindonesiaan kita atau nasionalisme kita. Ada siap dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang sudah dicontohkan oleh para pahlawan kita zaman dahulu, yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan harta bendanya untuk Indonesia. Lalu ada kesepakatan konsensus nasional untuk bersatu dalam wujud proklamasi dan alat pemersatu bangsa, Pancasila, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Saya mau bahas sedikit tentang Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini adalah tonggak sejarah, unsur utama perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah kala itu, untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai sudut Nusantara dalam dalam satu tekad memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Isi atau rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yang sudah kita tahu semua, yaitu satu tanah air, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Ikrar ini, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu menjadi penyemangat Indonesia, menjadi penyemangat seluruh lapisan bangsa Indonesia yang masih dijajah kala itu untuk bersatu padu mengusir penjajah dari Nusantara. Nah, jadi ikrar ini, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ini manfaatnya adalah memperkukuh kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang harus tetap kita rawat sampai sekarang. Yang ketiga, kita akan mempelajari faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagaimana yang kita tahu, negara kita negara yang beragam, perbedaan bisa memicu konflik, lalu keadaan geografisnya yang berbeda-beda, salah satunya bisa menghambat pembangunan. Ada paham etnosentrisme, yaitu menonjolkan keunggulan budaya sendiri dan merendahkan kebudayaan suku lain. Ada ancaman dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk separatisme dan lain sebagainya. Lalu ada pembangunan yang tidak merata, ya salah satu faktornya selain faktor yang lain-lain adalah karena geografis yang berbeda-beda. Ketimpangan pembangunan yang tidak merata itu, tidak sama itu menimbulkan ketidakpuasan dan keputusasaan masyarakat, sehingga mereka melakukan demonstrasi, unjuk rasa, protes, atau bahkan sampai melakukan tindakan atau gerakan separatisme. Itu faktor penghambat persatuan kesatuan bangsa yang harus kita waspadai bersama dan carikan solusi bersama. Saya mau membahas tentang etnosentrisme. Etnosentrisme sudah dijelaskan tadi. Gini, persatuan kesatuan bangsa adalah hal yang mutlak dipertahankan untuk memperkuat eksistensi NKRI dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang berbau etnosentrisme yang dapat menimbulkan kepercayaan bangsa. Misalnya, merendahkan saudara-saudari kita dari suku bangsa lain, menganggap diri kita atau suku kita paling baik, paling utama, sangat berjasa, dan lain sebagainya untuk Indonesia. Ini contoh etnosentrisme yang harus kita tidak lakukan. Kita harus memupuk persaudaraan, menjaga rasa simpati dan empati dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan senantiasa terjaga. Tapi, teman-teman, keberagaman itu tidak selalu memicu konflik. Keberagaman yang dikaruniakan Tuhan pada Indonesia itu adalah aset yang sangat berharga. Dan persatuan dalam keberagaman itu kekuatan Indonesia yang luar biasa yang harus selalu dijaga dan dirawat. Dengan adanya keberagaman itu, potensi pariwisata kita semakin luar biasa dari segi sosial budaya. Keberagaman, keanekaragaman yang dimiliki Indonesia juga merupakan modal pembangunan bangsa untuk menuju Indonesia maju. Jadi, keberagaman sebenarnya adalah potensi yang harus dikembangkan untuk kemajuan Indonesia. Konfliknya yang mungkin timbul harus diminimalisir. Next, perilaku yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Menjaga keutuhan NKRI adalah kewajiban dan hak setiap warga negara. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa telah membentengi diri kita, bangsa kita dengan merumuskan dasar negara yang bernama Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai pandangan hidup, pandangan pedoman berperilaku sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa Indonesia akan selalu bisa bersatu padu, terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Ini bisa terwujudnya kapan? Bisa terwujud hal seperti itu kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Misalnya di rumah, kita dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku menghormati dan menyayangi semua anggota keluarga pada adik-adik kita, tidak memaksakan kehendak pada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain, dan sebagainya. Ketika di sekolah, kita bisa menampilkan sikap saling tolong-menolong dengan teman, menghargai menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan dalam pergaulan, menghormati guru, dan lain sebagainya. Di masyarakat, kita menjaga kerukunan dengan tetangga-tetangga kita, menjaga perasaan saling menghormati, tidak diskriminasi, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan sebagainya dalam kehidupan sosial, mau bekerja sama dan bekerja keras dalam membangun bangsa. Kita bangkit bersama, bersatu kita bisa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini ada tugas yang perlu kalian laksanakan, silahkan dipahami.
Dan kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita di kelas 11. Semoga semua yang kita pelajari bermanfaat. Harapannya